warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah Majlis Ta'lim Ulil Albab, jamaah Majlis Ta'lim Fastabiqul Khairat, jamaah Majlis Ta'lim Rifira El Qadar, jamaah Majlis Ta'lim Permata Biru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Namun sebelumnya marilah kita bacakan Fatihah khusus untuk penyusun kitab ini, dengan berharap mudah-mudahan ilmu yang beliau susun bermanfaat bagi kita, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah, khususan ila ruhi sahibi hadzal kitab Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi, nafa'anallah bi'ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan masih pada bab mujahadah, yaitu pada hadis yang pertama. Halaman kitabnya tentu berbeda-beda tergantung penerbit dari kitab yang kita pegang masing-masing. Adapun pada kitab yang saya pegang, yaitu yang ini, itu ada pada halaman 64. Mungkin yang dipegang oleh Bapak Ibu ada pada halaman yang berbeda, ada halaman 69 dan lain sebagainya. Yang pasti babnya masih bab mujahadah, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idannah. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, aku nyatakan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya, dan tidaklah
seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai, mimma aftaradtu alaihi, tentu yang paling kucintai adalah yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hamba tersebut kemudian tidak henti-hentinya mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Idza ahbabtuhu, ketika aku mencintainya, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bih, yang dia gunakan untuk mendengar, wa basarahu, aku menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bih, yang dia gunakan untuk melihat, wa yadahu, aku pun menjadi tangannya, allati yabtishu biha, yang dia gunakan untuk memegang, yang dia gunakan untuk bekerja, dan fungsi-fungsi tangan yang lainnya, wa rijlahu, dan aku menjadi kakinya, allati yamshi biha, yang dia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani, apabila hamba yang aku cintai tersebut meminta kepadaku, berdoa kepadaku, la u'tiyannahu, maka pasti akan aku penuhi, akan aku kabulkan permintaannya, akan aku kabulkan doa-doanya. Wala inista'adani, dan apabila hambaku yang aku cintai itu memohon perlindungan kepadaku, la u'idzannahu, pasti aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Ada beberapa redaksi, ada beberapa kata, ada beberapa istilah yang harus kita cermati dalam hadis ini. Yang pertama, man adali waliyan. Adali, siapa yang memusuhi. Kata yang pertama yang harus kita cermati adalah kata musuh. Musuh seperti yang kita ketahui tentu saja memiliki sikap dan perilaku yang jelas. Ketika seseorang memusuhi orang lain, maka sikapnya pertama, dia benci. Yang kedua, pasti akan menjauh. Dan selanjutnya, mungkin saja dia menginginkan nikmat yang didapat oleh musuhnya itu, dia berharap lepas dari dirinya. Apakah itu karena kecemburuan, karena hal-hal yang lainnya. Yang jelas, ketika seseorang memusuhi orang lain, dia akan bersikap benci, tidak suka kenikmatan, kebahagiaan yang diperoleh oleh musuhnya itu, dia berharap agar segera terlepas dan berganti dengan penderitaan. Kalau bisa, nah, musuh yang paling berat adalah ketika orang itu sangat bersikap memusuhi, maka dia berharap musuh itu segera tiada di alam dunia ini. Cepat-cepat matilah. Nah, itu sikap musuh. Jadi musuh itu lawan dari kawan. Musuh itu lawan dari kekasih. Kalau kekasih berbeda. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh kekasih kita, oleh orang yang kita cintai, itu tidak nampak di dalam diri kita. Sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh musuh kita, oleh musuh seseorang, maka kebaikan itu seakan-akan tak pernah ada. Kenapa? Karena sudah didahului oleh sikap permusuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, waliyan. Kata Allah, siapa yang memusuhi waliku. Wali.
Siapa itu wali? Secara umum, wali itu diartikan sebagai kekasih Allah. Waliullah itu kekasih Allah. Tapi ada istilah khusus untuk wali tertentu. Maka pada kesempatan ini saya tidak akan membahas wali-wali khusus karena itu bukan ranah saya. Karena ada satu ungkapan, la ya'lamul waliyya illal waliyyu. Tidak akan mengenal, tidak akan tahu seseorang itu wali kecuali wali juga. Maka yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah istilah wali secara umum. Apa itu wali secara umum? Wali secara umum adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dengan kata lain, kekasih Allah. Dari mana definisinya? Mari kita buka surah Yunus ayat 62 dan ayat 63. Ini ayatnya sudah sangat masyhur dan sering dibaca oleh setiap orang muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 62 dan ayat 63. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, sesungguhnya para kekasih Allah itu, mereka tidak pernah memiliki rasa takut dan mereka tidak pernah bersedih. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa mereka tidak pernah takut dan tidak pernah merasa sedih? Alladzina amanu, karena mereka memiliki iman dengan iman yang sebenar-benarnya, karena mereka berkeyakinan dengan keyakinan yang sangat mendalam. Wa kanu yattaqun. Nah, ini yang harus kita baris bawahi. Wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa. Jadi tolak ukurnya, ketika seseorang sudah dianggap menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah, lihat saja dalam perilakunya sehari-hari, mereka tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa sedih dengan segala kondisi yang dialaminya. Dasarnya apa? Karena dia sudah punya iman yang sangat mendalam dan dia tidak pernah lepas dari ketakwaan. Adapun wali-wali yang dalam dunia lain itu memiliki ciri-ciri khariqul adah dan lain sebagainya, mohon maaf pada kesempatan ini saya tidak berkompeten untuk membahasnya. Jadi semua orang, setiap orang yang beriman, setiap kaum muslimin yang beriman kepada Allah kemudian bertakwa, itu punya potensi untuk menjadi wali Allah, berpotensi untuk menjadi kekasih Allah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah yang pertama, jelas harus beriman dengan iman yang tangguh, dengan iman yang mendalam, wa kanu yattaqun, dan harus bertakwa. Kalau Allah mewajibkan sholat, maka sholatlah. Kalau Allah mewajibkan puasa, maka puasalah. Kalau dia orang yang mampu, Allah mewajibkan zakat, zakatlah. Kalau Allah mewajibkan menunaikan ibadah haji dan dia mampu, maka pergilah menunaikan ibadah haji. Jadi kita jangan terkecoh dengan fenomena-fenomena orang menyebutnya dia wali Allah, tetapi ketika bulan suci Ramadan dia tidak berpuasa, lalu dijadikan hujah oleh para pengikutnya. Oh Pak Uus, oh Pak Ustadz, oh Ibu, Bapak, jangan heran, dia mah wali Allah, punya rukhsah. Kita tidak berada pada wilayah membahas wali yang seperti itu. Yang kita bahas adalah wali yang sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Yunus ayat 62 ayat 63. Baik, kita lanjutkan.
Man adali waliyan, siapa orang yang memusuhi waliku. Jadi kalau ada orang yang beriman, bertakwa, selalu berbuat baik, lalu ada orang yang memusuhi dia, tidak suka dengan dia, membenci, meneror dan lain sebagainya, kata Allah, faqad adantuhu bil harbi, maka aku nyatakan perang kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang membenci kekasih Allah. Artinya apa? Ketika orang sudah dianggap sebagai kekasih Allah, sebagai orang yang dicintai oleh Allah karena keimanan dan ketakwaannya, maka orang tersebut yang beriman dan selalu bertakwa dan menjadi kekasih Allah, hidupnya akan selalu dijaga oleh Allah. Allah lah backingnya. Tiada backing yang paling sempurna, tiada backing yang paling kuat selain backing dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyatakan perang bukan dia, tetapi yang menyatakan perang terhadap kekasih Allah, Allah sendiri. Aku perang terhadap orang yang benci, yang memusuhi kekasihku. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang kekasih Allah yang punya keimanan, yang punya ketakwaan, iman dan takwanya jelas, maka la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih dalam segala kondisi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya. Nah, redaksi berikutnya, bisa enggak kita menjadi wali Allah? Bisa enggak kita dicintai oleh Allah? Apakah kita punya potensi untuk menjadi wali Allah? Di awal tadi saya sampaikan, untuk wali secara umum, semua kaum mukminin, semua kaum muslimin itu berpotensi memiliki gelar waliullah dalam arti dicintai dan menjadi kekasih Allah. Bagaimana caranya? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Allah punya sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, dengan apa caranya? Prioritasnya kata Allah, yang paling aku cintai, yang paling aku sukai ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, tidak usah membawa mobil, tidak usah membawa harta kekayaan, tidak usah membawa memamer-pamerkan gelar. Apa yang harus dibawa oleh kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mewajibkan kita sholat, maka sholatlah dengan sebenar-benarnya. Allah mewajibkan kita saum di bulan suci Ramadan, maka saumlah kita dengan saum yang sebenar-benarnya. Allah mewajibkan kita zakat, berzakatlah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prioritasnya. Jadi langkah yang pertama, jangan dulu hal-hal yang lain, tapak dan lain sebagainya. Tidak. Prioritasnya adalah secara gradasi, secara step by step yang harus kita penuhi. Yang pertama dan yang paling utama adalah laksanakan kewajiban-kewajiban kita. Ini kata Allah. Allah mencintai orang yang sholat. Allah mencintai sholat. Maka karena cintanya Allah kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman, maka sholat itu diwajibkan. Saking cintanya Allah terhadap sholat dan orang-orang yang sholat, maka sholat itu menjadi wajib. Saking cintanya Allah. Saking cintanya Allah pada kondisi di bulan suci Ramadan, saking cintanya Allah pada ritual saum Ramadan, saking cintanya Allah kepada orang-orang yang saum di bulan Ramadan dengan saum yang sebenar-benarnya,
dengan puasa yang sebenar-benarnya, maka puasa di bulan suci Ramadan menjadi wajib. Itu saking cintanya. Saking cintanya Allah kepada fakir miskin, saking cintanya Allah kepada orang-orang yang mendermakan hartanya, tidak seluruhnya, hanya sebagian, dan ada aturannya, ada prosentasenya, maka Allah mewajibkan zakat. Saking cintanya Allah kepada orang-orang yang menunaikan haji, maka haji diwajibkan bagi mereka yang punya kemampuan. Jadi yang pertama, kalau kita ingin menjadi waliullah dalam arti hamba yang dicintai oleh Allah dan menjadi orang yang dijamin, yang dibackingi oleh Allah, dijaga selamanya oleh Allah. Satu, laksanakan segala kewajiban kita berdasarkan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Berikutnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Yang kedua, setelah itu dilakukan, kewajiban-kewajiban kita tidak pernah tertinggal, bahkan kita sempurnakan. Hamba yang menjadi wali Allah itu tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup memberikan hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Dia akan selalu menambah ibadahnya, menambah amal-amal solehnya dengan amal-amal nawafil, dengan amal-amal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sholat, yang laki-laki sholat Jumat sudah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sudah dilaksanakan dengan sempurna, tapi merasa tidak cukup. Dilanjutkan dengan qobliyah dan ba'diyah. Dia sudah saum di bulan suci Ramadan, dia merasa tidak cukup, kurang nih, saya kurang mendekatkan diri kepada Allah. Tambah dengan apa? Tambah dengan saum sunnah. Ada saum sunnah hari Senin dan hari Kamis. Ada saum sunnah ayyamul bid, yaitu 3 hari di pertengahan bulan-bulan Qamariyah. Ada saum Arafah dan saum-saum yang lainnya. Ditambah, tidak merasa cukup dengan sholat fardu, tidak merasa cukup dengan puasa bulan Ramadan saja. Dia sudah berzakat, zakat itu wajib, sudah dia tunaikan. Tidak sepersen pun yang dia curi dari hak Allah, dari hak fakir miskin. Tapi dia merasa tidak cukup. Saya ingin lebih dekat lagi dengan Allah. Dengan apa? Diberikan dengan sedekah sunnahnya. Zakatnya sudah ditunaikan, dia infak lagi. Infak untuk masjid, infak untuk pondok pesantren, infak untuk madrasah, infak untuk fakir miskin, infak untuk yatim piatu, dan lain sebagainya. Dia sudah menunaikan ibadah haji. Walaupun ibadah haji itu diwajibkan sekali seumur hidup, ketika dia punya kemampuan dan prioritasnya mendermakan kepada yang lebih butuh, fakir miskin di sekitarnya sudah disantuni, yatim piatu sudah disantuni, masjid sudah dibantu, madrasah sudah dibantu, pondok pesantren sudah dibantu, masih tersisa juga karunia Allah, hartanya masih berlimpah. Dia merasa masih kurang dekat dengan Allah, maka dia menunaikan ibadah haji yang kedua kali, dia menunaikan ibadah umroh yang kesekian kali. Boleh. Kenapa? Ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Idza ahbabtuhu, nah, ketika Allah sudah menjadi kekasihnya dengan amalan wajib hambanya tadi, dengan amalan sunnahnya tadi, Allah kemudian mencintai hamba tersebut, maka apa kata Allah? Kuntu sam'ahu, aku menjadi backingnya. Backing dalam hal apa? Satu, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengaran. Alladzi yasma'u bih,
yang dia gunakan untuk mendengar. Allah membantu pendengarannya. Nanti penjelasannya. Wa basarahu, aku juga akan menjadi penglihatannya. Alladzi yubsiru bih, yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu, aku juga menjadi tangannya. Alladzi yabtishu biha, yang dia gunakan untuk memegang, untuk bekerja dan fungsi-fungsi tangan yang lainnya. Wa rijlahu, aku pun menjadi kakinya. Allati yamshi biha, yang dia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la'utiyannahu, apabila hamba yang kucintai tersebut meminta kepadaku sesuatu, berdoa kepadaku, la'utiyannahu, pasti akan aku berikan permintaannya, pasti akan aku kabulkan doa-doanya. Wala inista'adani la'u'idannahu, apabila dia, hamba yang kucintai itu, memohon perlindungan kepadaku, pasti akan aku berikan perlindungan. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadi backing, Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Ini jangan dimaknai Allah menjelma menjadi kuping. Sekali lagi, jangan dimaknai seperti itu. Jangan dimaknai Allah menjelma menjadi mata. Jangan dimaknai Allah menjelma menjadi tangan. Jangan dimaknai Allah menjelma menjadi kakinya. Keempat anggota badan itu, yang pertama pendengaran, telinga, yang kedua mata, penglihatan, yang ketiga tangan, yang keempat kaki. Itu adalah anggota badan yang paling vital dalam kehidupan kita di dunia. Artinya apa? Ketika Allah menjadi pendengarannya, ketika Allah menjadi matanya, ketika Allah menjadi tangannya, ketika Allah menjadi kakinya, maknanya adalah orang yang sudah dicintai oleh Allah akan selalu dijaga pendengarannya, akan selalu dijaga penglihatannya, akan selalu dijaga tangannya, akan selalu dijaga kakinya. Pendengarannya dijaga oleh Allah. Dalam bahasa Sunda, ulah sadenge dengena lamun lain denge kenenana. Jadi ketika ada kumpulan-kumpulan menggosip orang, dia sudah refleks tidak ikut dalam kumpulan itu yang hanya menggosipi orang. Ketika ada WAG yang hanya memfitnah, menyebar berita-berita hoax, dia langsung keluar dari WAG tersebut. Karena itu, kenapa? Karena dia sudah dijamin oleh Allah, dijaga oleh Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan pendengar. Mata, dijaga matanya. Kata para haji, ulah sa tempo-tempona lamun lain tempoeunana. Tangannya, ulah sa cabak-cabakna lamun lain cabakeunana. Itu otomatis dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali. Warijlahu, Allah menjadi kakinya. Kakinya akan dijaga oleh Allah. Ulah salengkah-lengkahna, ulah salempang-lempangna lamun lain lampaheunana. Dia tidak akan melangkah, tidak akan ngalengkah, tidak akan melangkah kemanapun yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, ketika dalam redaksi ini disebutkan aku menjadi pendengarannya, aku menjadi matanya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Nah, keempat anggota badan tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala aktivitas yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari sisi Allah. Dari sisi kita, dari sisi hamba, apabila kita sebagai hamba Allah ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaga apa?
Selain tadi melaksanakan kewajiban kita, tambah dengan amalan-amalan sunnah, jaga juga pendengaran kita, jaga juga penglihatan kita, jaga juga tangan kita, jari jemari kita, jangan ngetik yang enggak-enggak. Jaga juga kaki kita, jangan melangkah ke satu arah, ke satu tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila itu sudah dilakukan dan kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminan Allah apa? Wala in sa'alani, kalau meminta, kalau berdoa, la u'tiyannahu, pasti akan aku kabulkan, akan aku berikan permintaannya, akan aku kabulkan doa-doanya. Itu jaminan dari Allah. Nah sekarang kalau kita berdoa tidak pernah dikabulkan, kita ingin ini, ingin itu, tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan salahkan Allah. Maka lihat dulu, sholat kita sudah benar atau belum? Subuhnya masih kesiangan apa enggak? Sholat zuhurnya tepat waktu atau masih jam 2? Sholat asarnya tepat pada awal waktu atau mendekati maghrib? Sholat maghribnya sudah di masjid, sudah di rumah pada saat maghrib atau masih di jalan? Sholat isyaknya di awal waktu atau nanti saja tengah malam? Itu. Puasanya sudah benar atau enggak? Apakah puasanya masih puasa umum, hanya menahan lapar dan haus? Apakah sudah menjadi puasa khusus, puasa juga telinganya, puasa juga pendengarannya, puasa juga matanya, puasa juga penglihatannya, puasa juga tangannya, puasa juga kakinya? Atau masih puasa yang biasa seperti anak-anak? Puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga. Koreksi. Kalau kita sudah zakat, apakah zakat kita sudah penuh atau belum? Atau masih kita korting? Sudah penuh, apakah kita sudah ikhlas atau belum? Atau hanya terpaksa? Kita menunaikan ibadah haji, apakah menunaikan ibadah haji itu karena kita gengsi, ingin disebut Pak Haji, ingin disebut Bu Haji, Ibu Hajah, Bapak Haji, ingin disebut Kang Haji ketika disebut? Ketika tidak disebut hajinya, us ngalieu, tapi ketika disebut Kang Haji us karak ngalieu. Apakah itu sudah kita periksa atau belum? Ada kalanya orang ketika dipanggil dia sudah menunaikan ibadah haji, tidak disebut hajinya, dia tidak nengok. Tapi ketika disebut Kang Haji, baru dia nengok. Apakah haji kita sudah ikhlas atau memang hanya sekedar gengsi, ingin disebut Pak Haji, ingin disebut Ibu Hajjah? Ini selanjutnya, kalau doa-doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu, perhatikan pendengaran kita. Apakah kita masih percaya dengan hoax? Apakah kita masih selalu melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masih senang mendengarkan aib orang lain? Masih senang melihat aib orang lain lalu menyebarkannya, padahal itu tidak benar? Sekalipun benar, itu juga tidak boleh. Apakah tangan kita digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah, atau masih banyak kerjaan-kerjaan kita yang tidak ada manfaatnya? Kemudian kaki kita, apakah kita melangkah ke sana kemari itu dengan tujuan yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Periksa lagi. Apabila itu sudah semua, nah kata Allah, ketika aku sudah mencintai dia, ketika dia hambaku itu sudah aku beri gelar waliullah, menjadi kekasih Allah, menjadi kekasihku, kata Allah, doanya pasti akan aku kabulkan. Apalagi jaminannya? Wala inista'adani, apabila dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idannahu, pasti akan aku berikan perlindungan. Maka relevan surah Yunus ayat 62, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim, kekasih-kekasih Allah itu, wali-wali Allah itu tidak pernah punya rasa takut.
mau paceklik kayak mau enggak, kekasih Allah tuh gak ada urusan, karena dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih, tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah mengadu ke sana kemari, curhat ke sana kemari, tidak pernah. Karena apa? Udah jelas, alladzina amanu, mereka itu punya iman yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah, Bapak Ibu, jamaah Majelis Ta'lim Ulil Albab, jamaah Majelis Ta'lim Fastabiqul Khairat, jamaah Majelis Ta'lim Rifira El Qadar, jamaah Majelis Ta'lim virtual Permata Biru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran, maka disebutnya adalah hadis qudsi, ucapan-ucapan firman-firman Allah yang tidak masuk di dalam mushaf Al-Quran, dan itu disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutnya adalah hadis qudsi. Jadi ilhamnya, wahyunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, redaksinya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk hadis. Hadisnya hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian pengajian kita pada kesempatan ini, yaitu pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi, masih pada bab mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Jadi masuk dalam bab mujahadah ini, bab sungguh-sungguh, kita harus bersungguh-sungguh melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kita harus bersungguh-sungguh melaksanakan amalan-amalan sunnah kita. Kita harus bersungguh-sungguh menggunakan panca indera kita, pendengaran kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Bersungguh-sungguh untuk apa? Bersungguh-sungguh melaksanakan segala aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keimanan, wa kanu yattaqun, dan menjaga ketakwaan kita, melaksanakan kewajiban kita, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.